Sepanjang kamu tengok video ini, saya harap kamu jangan take serious. Kita action. Hai semua, saya Werni. Terima kasih sudah nonton video saya. So, bagi kamu yang belum subscribe YouTube channel saya, kamu tekan like, lonceng, dan komen supaya kamu boleh tahu bila masa saya upload video baru. Hari ini saya akan bercerita lagi tentang satu kisah yang pernah dilakonkan semula. Kisah tentang seorang gadis berumur 16 tahun ini dikatakan telah dirasuk 6 jenis syaitan. Lama-kelamaan dia tahan dia punya sakit, keadaan dirinya menjadi sangat-sangat teruk dan boleh kelihatan dia macam tengkorak sudah. Gadis ini pernah dibawa di hospital, tapi dia punya parents tidak tahan dengan keadaan itu, tetap sama juga bilang dia kalau dikasih makan obat, kasih rawatan, begitu sama aja dia punya cerita bilang dia. Oleh itu parents dia stop untuk bagi obat dan membawa si gadis ini berjumpa dengan dokter pakar. Sampailah beberapa minggu kemudiannya, ni parents dia coba untuk comfort, take care about this girl. Parents ini pun mengatakan bahwa sebenarnya gadis ini dirasuk. Oleh itu parents gadis ini pun menukar kepada eksorsisme, di mana gadis ini terpaksa untuk tidak makan dan minum. Dia juga dipaksa untuk melakukan semua aktiviti ritual itu, hingga dikatakan ada anggota tubuh badan gadis itu telah patah. Namun tidak lama selepas itu gadis itu pun meninggal dunia juga. Kisah ini sangat seram, di mana ada kontroversi antara perubatan tradisional dengan perubatan modern. Bukan itu saja, banyak yang meyakinkan bahwa gadis ini meninggal karena dirasuk. Sepanjang kamu tengok video ini, saya harap kamu don't take serious. Kita sama-sama belajar apa yang patut kita belajar dari kisah ini. So, mau tahu kisah selanjutnya? Video ini akan menceritakan sedetail yang mungkin tentang kisah benarnya. Stay tengok karena kamu akan mendapat sesuatu yang menarik. Oke. Kisah benar ini telah berlaku 51 tahun yang lalu, pada tahun 1969. Gadis cantik ini bernama Anna Elizabeth Michel, atau nama Jerman dia Annelies Michel. Dua-dua pun dia punya nama sebenarnya, dan nama panggilan dia si Michel. Michel dilahirkan pada tarikh 21 September 1952 di Lefli, Bavaria, Jerman Barat. Gadis cantik ini atau si Michel tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat taat pada agama, yaitu dari penganut Katolik. Digambarkan Michel ini sebenarnya seorang gadis yang lincah dan periang. Namun seperti apa yang saya tahu, apa yang saya sudah baca tentang kisah-kisah Michel ini semasa dia kecil tidak sama dengan anak-anak yang lain, di mana Michel ini selalunya menghabiskan masanya di gereja untuk berdoa ataupun di rumah saja. Tak kala kawan-kawannya yang lain sedang seronok mengeksplor aktiviti luar rumah, contohnya shopping, mandi-manda di kolam ataupun di laut, piknik, semua jenis aktiviti luar. Dia bukan saja taat kepada negara, taat kepada agama, dia juga taat kepada ibu bapa dia. Namun satu mimpi buruk menimpanya Michel. Kisah ngeri itu terjadi pada tahun 1968. Di sekolah masa itu, Michel sedang berumur 16 tahun. Situasi kejadiannya seperti ini. Suatu hari waktu sekolah, Michel sedang berjalan di koridor sekolah tersebut. Sedang dia berjalan menuju ke kelas dia, tiba-tiba dia pingsan. Dibawalah si Michel ini di hospital. Parents dia pun di-call untuk datang di hospital itu dan cek si Michel. Pada mulanya mereka tidak menjumpai apapun penyakit yang dihadapinya si Michel ini, ataupun apa penyebab dia pingsan sebenarnya.
So, parents Michelle pun meminta kebenaran supaya Michelle ini dapat pulang ke rumah. Setelah dia sadar, dia masih merasa linglung, separah sadar. Dia bilang saya punya badan berat betul, bilang dia. Rehatlah si Michelle ini untuk beberapa minggu di rumah. Dia makan obat dia rehat banyak, cukup dia punya rehat. Akhirnya keadaannya menjadi tambah baik. So dia pun sambunglah belajar. Sampailah dia graduation. Dengan confident, Michelle membuat keputusan untuk mendaftar di satu university ini. Nama dia University Warburg. Masa itu pada tahun 1973. Tapi sayang dia tidak masuk pun university itu. Karena pada tahun 1970 Michelle pingsan lagi untuk kali kedua. Apabila si Michelle sadar, dia sudah berada di katilnya. Dan katil itu sudah basah karena dia terkencing. Mulai dari sana juga dia merasakan sesuatu yang lain. Dia punya tubuh badan ini bergegar. Dia bilang kejang punya badan, bilang dia. Bukan itu aja, dia juga mengatakan kepada parents dia, seperti ada orang duduk di dada saya. Sangat berat, bilang dia. Melihat itu, parents Michelle pun memanggil dokter keluarga mereka dan ada satu dokter pakar untuk buat check up kepada si Michelle nih. Selepas didiagnosis oleh para dokter itu, dokter keluarga dia dengan satu dokter neurologi, Michelle disahkan mengidap penyakit epilepsi lobus temporal, yaitu sebuah kelainan yang membuatnya kejang seluruh badan dan boleh hilang ingatan serta memicu kepada halusinasi ataupun sawan. Tidak tunggu lama, dokter pun memberi beberapa obat untuk dimakan dan supaya penyakit yang dihadapinya si Michelle ini dapat dikawal. Michelle mendengar semua bahasan dokter itu. Dia pun akun dan taat kepada semua aturan. Dari situ dia tidak pernah skip time untuk makan obat karena dia mau betul sambung belajar, masuk di university itu, di University of Warburg. Disinilah Michelle mengeluarkan sifat sebenar dari penyakit yang dihadapi. Hari-hari pun berlalu, Michelle tidak pernah skip makan obat. Keadaan dia tidak pernah jadi baik, tapi malah jadi buruk. Setiap hari, Michelle akan mengeluarkan sifat new, ataupun dia boleh keluarkan sifat yang pelik dari diri dia. Contohnya, kalau pagi-pagi kan, si Michelle bangun, dia rasa dia punya katil sudah basah, baru tuh dia akan ambil kain yang basah tuh dia hisap. Setiap kali dia terkencing di katil, dia akan hisap dia punya kencing sampai kering. Banyak kering yang kena macam kering yang air matahari itu, macam yang teras sudah air begitu. Ada juga kadang-kadang dalam satu hari ini dia boleh teriak berjam-jam. Lepas tu teriak dia ni macam pelik bayangkan berjam-jam dia berteriak macam budak yang mau makanan tu. Dia berteriak sampai beberapa jam. Bukan saja dia teriak, kadang dia juga mengeluarkan bunyi seperti anjing. Dia akan merangkak, baru dia naik di meja, baru dia menyalak macam anjing. Sehinggalah gadis itu berumur 21 tahun, 4 tahun kemudian. Bayangkan betapa susahnya keluarga dia menahan sifatnya si Michelle. Punya main lama untuk tunggu dia sembuh, sedangkan ada juga obat sebenarnya. Kadang-kadang si Michelle ini kan akan bercerita dengan mama dia, dengan dia punya parents yang dia pernah nampak sesuatu, bilang dia. Macam nampak roh orang mati, baru dia pernah nampak bayangan hitam, dengan dia pernah nampak orang nih, bayangan orang, tapi muka dia buruk, bilang dia. Bukan itu saja, setiap kali si Michelle mula berdoa dan sembahyang,
time itulah dia akan mendengar satu bisikan ini, di mana seolah memberitahu dia bahwa dia akan masuk neraka. Bisikan itu juga cakap yang dia tidak akan hidup lama. Balik-balik dicakap, aku tunggu kau di neraka, aku tunggu kau di neraka, bilang yang dalam yang bisikan itu. Situlah si Michelle tidak fokus sembahyang ataupun berdoa. Dia akan mula berteriak berjam-jam. Dia menyakiti diri dia. Dia antuk kepala dia di dinding. Dia cakar dia punya muka. Dia akan jatuhkan dia punya badan. Baru dia bergulik-gulik di lantai. Kesianlah kalau kamu betul-betul dapat merasakan masa kamu baca dia punya cerita. Akhirnya pada tahun 1975, parents si Michelle membuat keputusan untuk tidak lagi berjumpa dengan dokter pakar, mengambil obat-obat itu untuk dimakan tidak lagi. Tapi bukan bertambah baik, malah bertambah sangat-sangat buruk. Michelle mula tidak terkendali. Parents dia pun sudah tidak tahan dengan sifatnya si Michelle, mau jaga diri tak tahan sudah. Akhirnya timbullah satu fahaman dia punya parents. Bila dorang tengok keadaan si Michelle nih, dia ini macam lain, macam dia kena rasuk, bilang dia. Mereka pun percaya dengan kuat yang si Michelle ini sebenarnya dirasuk. Tapi kedua parents ni tetap bincang bersama. Jangan dulu kita buat andaian macam ni, bilang dia. Kita tunggu dulu, kita jaga dulu dia untuk beberapa minggu, bilang dia. Sampai dorang dua parents ni sikit lagi depres melihat kelakuannya si Michelle. Daripada sifat minum air kencing, dia berteriak berjam-jam, dia boleh menyalak seperti anjing. Paling teruklah, si Michelle ni mula untuk makan serangga yang kecil, ataupun ada binatang yang mati dia makan. Dengan itu, parents dia sudah tidak tahan. Dorang yakin betul yang si Michelle ni dirasuk. Mencarilah dorang pederi yang sanggup untuk mengobatnya si Michelle. Tapi dipercayai segelintir daripada mereka yang parents si Michelle ni jumpa menolak permintaan parents dia. Tiada yang sanggup untuk mengobati penyakitnya si Michelle. Tapi parents dia tidak pernah putus asa. Namun lama baru dorang dapat jumpa pederi yang sanggup. Itu pun pederi itu mau buat tapi secara rahasia. Dorang mau mengobatinya si Michelle tapi dirahasiakan daripada orang-orang lain. So, mereka berempat pun bersetuju. Upacara pengusiran pun dijalankan yang dilakukan oleh dua orang pederi. Yang satu ni bernama Arnold Renz dan Ernst Elk. Masa itu pada bulan September 1975, tahun yang sama di mana Michelle berhenti untuk makan obat yang diberikan oleh dokter pakar. Dengan itu, upacara pengusiran pun berlangsung. Terdapat 2 sesi dalam sehari, dan dalam satu sesi itu mengambil 4 jam baru selesai. Selesai itu upacara pengusiran. Setiap kali sesi itu dijalankan, Michelle akan meracau, mengganas, dan dia boleh jadi kuat. Tubuh dia akan berputar-putar, melompat-lompat seakan dia ini kepanasan kalau dia macam dalam upacara tu. Bukan itu saja, ada perkataan-perkataan lain yang dia sebutkan yang orang lain tidak paham. Sampailah seminggu lebih dorang melakukan aktiviti ini, dorang sendiri boleh nampak tiada pun sebenarnya perubahan yang berlaku terhadap dirinya si Michelle. Malah si Michelle ni kelihatan sangat-sangat teruk. Kalau kamu tengok gambar dia, mulut dia ni sudah ke depan, pipi dia ni satu masuk, macam betul-betul macam terisi sudah. Tapi tiada lagi perawatan yang boleh mengobatnya si Michelle, rawatan lain. Terpaksalah diteruskan juga ni upacara ini. So, dorang buat lagi ni upacara. Sampaikan kuatnya si Michelle ni terpaksa dorang ikat kedua tangannya dengan dia punya kaki supaya dia tidak banyak bergerak. Bila sudah dimula, parents si Michelle akan memeluk dari belakang
supaya si Michelle ini tetap tegak dan tenang. Kamu bayangkan 4 jam begitu. Satu hari 2 sesi kali 4, 8 jam. 2 sesi 8 jam. Barulah dorang siap upacara itu. Dan semua aktiviti dorang nih direkod. Dari sesi pertama sampailah sesi terakhir dorang buat upacara ini semuanya direkod. Apabila dorang dengar balik, dari sanalah dorang percaya dengan kuat si Michelle nih dirasuk. Apa yang mereka dapat tangkap melalui rekaman ini, mereka yakin ada 6 jenis setan yang sudah masuk dalam tubuh dia. Roh jahat itu Lucifer, Kain, Judas Iskariot, Hitler, Nero. Ada 6 tapi yang satu tuh aku lupa sudah dia punya nama. So, kamu sedia sudah ini? Saya akan kasih dengar kamu 6 jenis suara daripada 6 jenis setan tuh. Get ready ya. Nein, ihr Klötze! Und der war mir Klötze! Oh, so gerne will er nicht, oh, ich gerne, oh. Sind wir schon 3? Ah, wie. Was ist so eine Scheiße? Als Kind Gottes. Ich hab dein Maul Namen des Vaters. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Na, Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Weil der Teufel größere Macht. Im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Kesemua roh jahat ini akan berperang untuk merebut tubuhnya Michelle. Selama 10 bulan, Michelle tetap tahan menghadapi penyiksaan ini. Termasuklah ritual eksorsis tersebut. Lama-kelamaan, tubuh Michelle mulai tidak kuat. Dia tidak makan dan minum. Michelle memaksa dirinya untuk puasa karena dia percaya akan bebas kalau dia puasa.
Akhirnya, pada tarik 30 Jun 1976, Michelle semakin nazak. Derianya untuk melihat makanan sudah hilang, apatah lagi untuk memakannya. Selain itu, keadaan Michelle menjadi sangat teruk. Michelle kelihatan tidak berdaya. Boleh tengok di gambar nih, kedua matanya sudah menjadi hitam, dua celah mata dia tuh. Bukan itu saja, berat badan dia pun turun dari berat dia 60 pergi 30. Pada masa itu juga suhu badannya Michelle meningkat. Dia sangat panas masa itu. Tapi parents dan Pedri itu tetap memilih untuk meneruskan upacara ini. Di mana ini merupakan upacara yang ke-67 selama 10 bulan. Oleh itu, sebelum Michelle menghembuskan napas terakhirnya, dia ada cakap dengan mama dia, dengan Pedri itu. Dia cakap dengan mama dia, "Mak, saya takut," bilang dia. Manakala pada Pedri itu dia cakap, "I beg for absolution." Lalu, Anna Elizabeth Michelle, atau nama Jerman dia, Annelies, disahkan meninggal dunia pada tarik 1 Julai 1976, keesokan harinya. Berdasarkan laporan berdasar, Michelle disahkan meninggal dunia akibat masalah dehidrasi, kekurangan gizi, dan penyakit schizophrenia. Bukan itu saja, terdapat banyak kesan luka di tubuhnya, serta tulang lutut Michelle didapati patah dan terkoyak akibat dari upacara eksorsis dengan kelamaannya melutut semasa upacara itu. Berita kematian Michelle, gadis berumur 24 tahun ini, ternyata menjadi berita sensasi di Jerman. Sehingga kan kesnya dibawa ke pengadilan, di mana parents Michelle dan kedua Pedri itu dijatuhkan hukuman penjara 6 bulan atas tuduhan satu upacara eksorsis yang mereka rahasiakan selama Michelle hidup, juga telah menyebabkan kematian gadis itu. Namun tidak lama kemudian, parents Michelle dibebaskan atas perintah dan keputusan dari pengadilan. Manakala kedua Pedri itu tetap menjalani hukuman mereka selama 6 bulan dan pengawasan selama 3 tahun. Semua kisah ada permulaan dia. Sama juga dengan drama, mesti ada episode 1. Alatan kecap, ha? Begitu juga dengan kisah ini, mesti ada episode 1. Menurut soal siasat kepada dua Pedri ini, apa yang mereka tahu tentang case Michelle? Sebenarnya si Michelle ini tidak sakit, dibilang. Biarpun ada kesaksian dari dokter-dokter yang terlibat, masyarakat, mereka cakap si Michelle ini sakit, dibilang. Tapi Pedri ini lain lagi dicakap. Menurut bahas Pedri, semua ini karena mama dia, mama si Michelle. Mama Michelle ini mempunyai satu kisah silam dahulu, di mana mama dia pernah berhubungan sulit, sehingga kan mama dia ini mengandung. Kena lahirlah anak itu dengan selamat, anak perempuan, dan dia kasih nama Marta. Kurang pasti juga sama ada anak itu dia mati ataupun masih hidup, sebab dikatakan mama dia dihantui. Mama dia dihantui oleh seseorang dan rasa bersalah. Dengan itu mama dia memaksa si Michelle nih, yang masih kecil lagi masa itu, untuk dijadikan atau melakukan penebusan dosa. So itulah explain Pedri apa yang dia tahu tentang masalah yang dihadapinya si Michelle. So itulah kisah benar sebalik kisahnya si Annelies. Dia nih seorang gadis yang cantik. Ya betul, dia cantik. Namun selepas dia pingsan 2 kali, barulah semuanya berlaku. Satu persatu kejadian yang aneh
pelan-pelan Michelle dari bertukar dia menjadi orang yang sangat teruk, sangat macam tidak bermaya. Dari dia cantik, hampir lagi dia tukar jadi tengkorak. Dari berat dia 68 kg, baru sekali jatuh aja 30 kg. Kisah tragis Anneliese disiksa sampai mati tanpa ampun dalam satu upacara ritual eksorsis yang sangat menyakitkan dan bukan karena penyakit. Selama 23 tahun menderita gadis berasal dari Jerman Barat nih. Tapi selepas dia turn to 24 years, dia meninggal juga. Last minute, mereka tetap juga mau teruskan itu upacara, dan tidak pun antar di hospital. Dan cacatan pun ditulis, eksorsis yang dijalankan selama 67 kali selama 268 jam. Venerates thee as her guardian and protector. To thee, the Lord has entrusted the souls of the redeemed to be led into heaven. Pray therefore the God of peace to crush Satan beneath our feet, that we may no longer return. Do you understand how long they can put you away for this? I want people to hear what only I can tell. And what is that? What really happened to Emily and why. So she believed that her actual possession began that night at the hospital? I think she did. Emily had epilepsy. Father Moore's beliefs are based on superstition. Did Father Moore ask you to give her any medical help? I couldn't help her Why couldn't you help her? because there are no injections against the devil. Emily? Hey, can you hear me? So, kalau kamu mau tengok kisah ini melalui film, saya sertakan 2 poster di sini. 2 jenis film. Tapi dua-dua film ini sebenarnya sama, mengikut kisahnya si Anna Elizabeth. Tajuk film The Exorcist of Emily Rose, arahan Scott Derrickson. Film ini telah menarik perhatian dunia pada tahun 2005. Dengan itu, apa pendapat kamu tentang kisah dan video kali ini? Sila komen di bawah. Atau kamu ada kisah selanjutnya ataupun next video yang kamu saya cover, sila komen di bawah. See you all in the next video. Saya Mirni. Thanks for watching.